Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita dalam kajian serial literatur. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan adalah untuk melakukan like, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Di tangan saya sudah ada sebuah buku dengan judul Zawiyah Codqala, Sejarah Pendidikan Islam yang Hilang di Nusantara. Buku ini merupakan hasil daripada kajian atau penelitian sejarah yang dilakukan oleh Dr. Amiruddin Yahya. Diterbitkan oleh Perdana Publishing dengan jumlah halaman 276 halaman. Buku ini bercerita tentang kejayaan pendidikan di Nusantara pada abad 9 Masehi. Salah satunya adalah dibuktikan oleh kejayaan institusi Zawiyah Codqala sebagai universitas Islam di Aceh pada abad 9 Masehi. Zawiyah Codqala ini didirikan oleh Tuanku Muhammad Amin, pangeran dinasti daripada Perla. Jadi, Zawiyah Codqala itu merupakan institusi pendidikan atau universitas Islam yang ada pada abad 9 Masehi di Aceh. Universitas ini sangat hebat. Kenapa hebat saya katakan? Karena alumni-alumni, orang-orang yang pernah terdidik dari Zawiyah Codqala itu ternyata orang-orang hebat, kehebatannya sampai saat sekarang masih kita kenal dan kita kenang dan kita kaji. Sebut misalnya seperti yang diinformasikan oleh buku ini, ada Syekh Abdullah Kan'an, seorang putra Palestina yang datang ke Aceh membawa biji lada dan kemudian ditaburkan di Aceh. Dia juga seorang ahli pertanian. Kemudian ada lagi Maurah Johan. Maurah Johan sebagaimana kita ketahui dia adalah raja daripada kerajaan Aceh. Dan orang ini hebat dan merupakan alumni daripada Zawiyah Codqala itu. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan Malikus Saleh sebagai raja pertama dari Samudra Pasai adalah alumni daripada Zawiyah Codqala. Dilanjutkan juga ada Sunan Gunung Giri, ada Sunan Bonang, dan ada Sunan Gunung Jati juga ternyata menurut informasi buku ini alumni daripada Zawiyah Codqala ini. Sangat monumental sekali kejayaan-kejayaan pendidikan Islam masa lalu melahirkan para tokoh-tokoh hebat. Tentu kehebatan itu adalah diawali daripada kehebatan yang ada di dalam institusi pendidikan seperti Zawiyah Codqala ini. Zawiyah Codqala itu ternyata juga mengalami pasang surut, akhirnya tenggelam dan kemudian mengalami keruntuhan pada abad 16 Masehi. Ini yang perlu kita cermati. Mengapa mengalami kemunduran pada abad 16 Masehi itu? Apa yang menyebabkannya? Inilah yang perlu kita jawab bersama. Namun disadari orang Aceh ingin kembali untuk membangkitkan kejayaan yang pernah ada masa Zawiyah Codqala itu. Setidaknya hal ini terlihat daripada upaya-upaya yang dilakukan dengan mendirikan Institut Agama Islam Zawiyah Codqala pada tahun 1980 dan sekarang bernama IAIN Langsa. Jadi dari catatan ini dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya Islam di Nusantara ini sudah mengalami kemajuan yang luar biasa pada abad 9 itu, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga sudah ada universitas Islam yang bernama Zawiyah Codqala ini.
ini tidak bisa kita pungkiri adalah basis daripada kemajuan-kemajuan yang terjadi di Nusantara ini, walaupun dia juga mengalami pasang surut dan bahkan mengalami ketenggelaman seperti yang diceritakan dari buku ini, seperti yang juga terlihat dari judulnya, Sejarah Pendidikan Islam yang Hilang di Nusantara. Nah, buku ini saya rekomendasikan supaya dibaca dan dijadikan referensi oleh para praktisi pendidikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini berbicara tentang kejayaan-kejayaan pendidikan dan khususnya pendidikan Islam di Nusantara. Pijakan kita tentu ke alur sejarah bahwa di Nusantara ini sudah ada sebuah universitas Islam terkemuka. Itu perlu kita kenang dan perlu kita ungkit, sehingga dengan mengungkit sejarah itu seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, kita jadikan dia sebagai pelajaran pijakan untuk membangun masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, buku ini harus dijadikan referensi dan harus dibaca oleh praktisi pendidikan terutamanya. Begitulah informasi dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Amiruddin Yahya yang sudah berkenan memberikan sebuah bacaan bergizi untuk dijadikan literatur dalam khasanah keintelektualan dan akademik saya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Budi Julianto yang telah menginisiasi sebuah virtual ilmiah yang bernama Budi Julianto Corner, dan saya berterima kasih atas kiriman yang berharga ini. Terima kasih satu kali lagi saya ucapkan kepada Bapak Amiruddin Yahya dan kepada Bapak Budi Julianto, dan kepada kita semua. Semoga dengan mengkaji sejarah ini, mengkaji literatur ini, kita menemukan tradisi-tradisi keilmiahan dan tradisi-tradisi keakademikan yang bermanfaat untuk kita jadikan basis untuk kedepannya supaya lebih baik dan lebih bermakna dalam membentuk peradaban bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.